Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya sedang berada di suatu tempat di lokasi yang mungkin rekan-rekan teman-teman semua sudah banyak yang tahu, terutama bagi kalian yang pernah berkegiatan dan beraktivitas di sini. Tepatnya di sini adalah di lokasi samping SMA Negeri 8 Pontianak, yang dulunya mungkin pernah kita berkegiatan dan beraktivitas di sini, khususnya kepada rekan-rekan semua. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan dibantu like, subscribe, dan share agar YouTube kami semakin berkembang dan semakin banyak ditonton orang lain. Oke, teman-teman biasa pasti sudah banyak yang tahu dan kenal dengan lokasi ini. Lokasi yang mungkin bukan tempat lokasi wisata, namun banyak menyimpan ribuan kenangan, khususnya kepada semua kawan-kawan yang pernah beraktivitas dan berkegiatan di sini. Untuk adik-adik dan rekan-rekan pramuka, mungkin di sini sudah tidak asing lagi. Di sini pernah kita laksanakan kegiatan Jambore cabang, Raimuna cabang, perkemahan Wira Karya atau Wira Bakti cabang tingkat Kota Pontianak dan sekitarnya. Kita perlihatkan situasi terkini yang ada di lokasi. Ini adalah gedung volley indoor yang mungkin sampai saat ini belum terjamah atau belum tersentuh kembali. Belum tahu juga kejelasan dan kelanjutannya. Kita saksikan rekan-rekan teman-teman semua. Yang ini adalah aula utama yang dulu biasa kita pakai untuk aula atau acara utama tempat kegiatan kita, dan saat ini mungkin masih digunakan, dimanfaatkan oleh salah satu bela diri sebagai tempat mereka berlatih. Kita saksikan, lihat kan, tempat yang seperti ini memang jarang atau bukan tempat wisata, namun sering dijadikan tempat atau destinasi untuk foto-foto. Kita perhatikan, ini gedung volley indoor yang terbengkalai atau gedung volley indoor yang mangkrak, dijadikan untuk tempat biasanya berfoto-foto oleh anak muda. Tempat ini sangat menjadi seperti ini. Nah, saya dulu anggota Saka Wira Kartika Khatulistiwa Kota Pontianak pernah berlatihan rappling di sini menggunakan tempat ini. Kita lihat lukisan-lukisannya, tidak, walaupun vandalisme, namun justru sangat indah gambar-gambar yang dilukis atau ditulis di dinding gedung volley indoor ini, yang katanya gedung ini adalah proyek atau bangunan gedung yang mangkrak yang dibangun oleh pusat. Kita saksikan. Baik teman-teman, ini adalah situasi di dalam gedung volley indoor. Selanjutnya kita akan lihat lokasi-lokasi lain. Baik teman-teman yang merasa kangen atau rindu dengan suasana di tempat ini, sekarang kami sedang membuat video untuk sekedar pelepas rindu bagi
teman-teman, bagi rekan-rekan yang dulu pernah beraktivitas dan berkegiatan di sini. Saat ini saya sedang berada di aula utama atau bangunan aula utama yang ada di komplek ini, di gedung di samping SMA Negeri 8 Pontianak. Nah, kita masuk ke ruangan ini. Kita perhatikan yang kira-kira merasa pernah punya nostalgia untuk berkegiatan dan beraktivitas di sini. Inilah aula utama, dulu kita mengadakan pentas seni dan lain-lain di area ini. Tempat kita berkemah dan tempat juga kalau ada hujan, badai, tidak bisa tidur di tenda, kita tidurlah di sini. Saat ini gedung ini masih digunakan untuk tempat latihan karate dari salah satu cabang atau ranting. Yang kebetulan ini adik-adiknya ada tuh, cewek-cewek yang bertiga tuh di sana tuh. Selamat siang adik-adik. Apa kabar? Hari ini ada jadwal latihannya kah? Ada jadwal tadi pagi, Pak. Oh, ini dojonya nih ranting apa namanya nih? Ranting atau cabang atau dojo SMA 8 ya gitu? Dojo SMA 8. SMA 8. Oh, prestasi ya. Masih alhamdulillah masih sempat digunakan dan dimanfaatkan oleh salah satu pengurus olahraga yang ada di Kota Pontianak. Alhamdulillah dengan demikian, dengan begitu, kalau sudah dimanfaatkan berarti tempat ini atau bangunan ini dapat digunakan untuk bermanfaat untuk generasi muda atau untuk cabang-cabang olahraga. Baik, terima kasih adik. Terima kasih, Pak. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita. Yang pasti dalam berkemah biasanya tidak terlepas dari tempat MCK atau WC yang biasa kita gunakan selama kita berkemah. Nah, kita lihat situasi keadaan WC yang ada saat ini. Yang dulu biasa kita gunakan, kita manfaatkan WC yang ada di belakang aula ini. Mari kita lihat kan. Ya, di sini adalah WC yang dulu sering digunakan oleh anak-anak pramuka, adik-adik pramuka atau yang berkegiatan dan beraktivitas di sini. Ya, inilah dia. Mungkin tidak bisa kita buka, kalau syukur bisa terkunci. Karena kalau terkunci artinya aman dari yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sini menjadi tempat, sekali lagi yang kami sampaikan bahwa tempat ini memang bukan tempat lokasi wisata, tapi tempat ini banyak sekali nostalgia dan kenang-kenangan bagi sebagian generasi muda di Kota Pontianak, khususnya terutama rekan-rekan atau adik-adik pramuka, pemuda. Juga pernah diadakan kemah pemuda di sini. Kemudian adik-adik pramuka yang paling sering di sini untuk kegiatan tiga cabang, mulai dari LT 3, Jambore cabang, Raimuna cabang, perkemahan, wirakarya, dan kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan yang semuanya menggunakan ini. Yang gedung kedua dan gedung ketiga ini dulunya sempat pernah dipakai sementara untuk kantor, digunakan sebagai kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Nasional Kota Pontianak. Di saat gedung yang di Jalan Sutoyo itu sedang dibangun atau baru akan dibangun. Jadi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak adalah bertempat atau pernah berkantor menumpang sementara di sini. Kita lihat, inilah gedungnya. Dan gedungnya kita tidak bisa masuk ke dalam, kawan-kawan.
karena kita tidak ada izin khusus atau izin untuk memasuki area ini. Kita hanya dapat menshoot dari luar. Kita lihat tempat-tempat yang mungkin di sinilah dulu tenda-tenda pernah berdiri, pernah dibuat berdiri di sini tenda-tenda kita, baik itu waktu kemah pramuka ataupun kemah pemuda dan lain sebagainya. Kita mengenang kembali, ini adalah bangunan biasa kita jadikan posko utama atau posko kegiatan yang ada di sini. Oke guys, di belakang sana adalah lapangan sepak bola yang berada di bawah pengelolaan atau penanganan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak. Sebelumnya lokasi ini menjadi satu kesatuan dengan kompleks SMA Negeri 8. Jadi listrik, air, dan segala utilitas yang ada di lokasi ini itu berada di bawah tanggung jawab dari pihak SMA Negeri 8. Jadi dibayarkan oleh SMA 8. Jadi gedung-gedung ini juga digunakan oleh berbagai kegiatan kesiswaan yang ada di SMA Negeri 8. Karena dulu SMA 8 ini adalah sekolah yang khusus untuk prestasi siswa-siswi berprestasi di bidang olahraga. Jadi sekolah khusus sebelumnya. Nah, jadi dulu awal-awalnya di SMA 8 ini siswa-siswi yang berprestasi yang dari daerah-daerah yang bersekolah di sini. Di sini dijadikan tempat asramanya atau tempat mereka menginap. Dan selanjutnya sampai saat ini juga ya keadaannya seperti ini, kita tidak tahu. Termasuk yang di depan itu adalah sarana poli indoor yang sampai saat ini belum terjamah atau tersentuh untuk ditangani lebih lanjut. Apakah dibongkar ataukah di rehab kembali, kita juga belum tahu. Mudah-mudahan lewat video ini aparat yang terkait, aparat yang berwenang dapat lebih memberikan perhatiannya, karena gedung ini terbengkalai untuk tempo jangka waktu yang sudah begitu lama, lebih dari 10 tahun. Saya berdiri di sini ya untuk memperlihatkan kepada rekan-rekan semua. Baik, seperti inilah situasi dan kondisinya yang ada saat ini. Mungkin karena pandemi juga sudah sekian lama juga tidak diadakan kegiatan apapun di sini, sehingga kondisinya ya seperti inilah. Saya tidak bisa berkata apa-apa, hanya tinggal mengenang atau bernostalgia kembali bahwa kita dulu pernah beraktivitas dan berkegiatan di sini. Baik teman-teman, kita akan ke belakang lagi untuk melihat dan kondisi area yang ada di sekitar lokasi yang biasa kita gunakan untuk berkegiatan atau beraktivitas. Baik teman-teman, ini situasi yang ada di lokasi belakang atau yang dekat dengan lapangan sepak bola yang ada di sekitar komplek samping SMA Negeri 8. Kita lihat suasananya, jalannya biasa teduh. Bahkan di sini kalau tidak salah biasa juga digunakan untuk lokasi syuting, untuk mengambil kesan atau mengambil suasana hutan. Ini adalah stadion sepak bola. Yo, bagi kalian yang merasa pernah berkegiatan di sini, silakan
Jangan lupa subscribe. Ini adalah tempat yang menjadi kenang-kenangan kita yang pernah berkemah di sini, tidur di sini, berkegiatan di sini. Kita berjalan menyusuri jalan masuk stadion. Ini adalah lokasi yang juga pernah kita gunakan dulu. Suasana stadion. Ini pernah dijadikan lokasi alang rintang untuk kegiatan kembara loka. Kembara loka dan kepi loka juga pernah kita laksanakan di area ini, di sekitar sini. Saksikan dari atas. Sana dari atas tribun. Nah, beginilah situasinya dari atas tribun. Lapangan sepak bola ini masih terpelihara, terjaga, dan masih sering dipakai, digunakan, sehingga keadaan dan kondisinya masih cukup terawat baik. Dari kejauhan itu adalah belakang SMA Negeri 8 Pontianak yang terletak di Jalan Ampera. Ini suasana di atas tribun stadion sepak bola. Pohon. Kita lihat ada apa di sini. Sepengetahuan kami, kompleks stadion olahraga ini masih di bawah tanggung jawab atau ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak. Mudah-mudahan setelah ini ada suatu perhatian lagi dari pihak yang terkait, yang berwenang, untuk mungkin menata atau semacam mengelola lapangan ini atau stadion ini secara lebih profesional, lebih baik, dan mungkin bisa menjadi semacam taman wisata atau taman untuk salah satu alternatif bagi keluarga atau masyarakat Kota Pontianak yang akan mencari tempat-tempat yang untuk berteduh atau untuk berwisata alami seperti di tempat ini. Baik, teman-teman, demikian dulu apa yang kami laporkan. Mudah-mudahan setelah melihat dan menyaksikan video kami ini
ada perhatian, ada tambahan perhatian khusus untuk dari pihak atau instansi yang berwenang, pemerintah yang terkait, untuk dapat memperhatikan, dapat menangani dan merawat lokasi atau aset-aset bangunan pemerintah ini secara lebih baik, secara lebih profesional, sehingga dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat Kota Pontianak. Baik teman-teman, demikian tadi beberapa hal yang dapat kami perlihatkan dalam video kami. Terima kasih. Jangan lupa untuk rekan-rekan semua, silakan like, subscribe, and share video kami, sehingga kami akan dapat melaporkan berbagai hal lain yang dapat kami perlihatkan kepada semua rekan-rekan yang ada di link YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, inilah kami jalan masuk di lokasi ini. Kita tepatnya saat ini ada di depan markas di depan Ronggo Warsito. Kenang-kenangan tempat nongkrongnya rekan-rekan kita dari hidup semuanya. Perhatikan, ini adalah biasanya juga tempat sini sering dijadikan untuk tempat berfoto-foto, berselfie atau berfoto. Oke, itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa sekali lagi, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.